Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu dalam kegiatan pembelajaran daring untuk mapel gambar teknik manufaktur. Saya berharap bahwa walaupun kondisi kita masih mengalami situasi di pandemi seperti ini, tidak menyurutkan niat kita untuk belajar. Oleh sebab itu, saya juga menyampaikan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat melakukan segala aktivitas kita sehari-hari. Baiklah, untuk kegiatan kita mapel gambar teknik manufaktur, kita mulai dengan memberikan beberapa kompetensi dasar. Nah, di dalam gambar teknik manufaktur ini nanti ada dua kompetensi dasar, yaitu kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Untuk kompetensi dasar pengetahuan sendiri ada beberapa. Yang pertama itu nanti adalah memahami aturan teknik gambar mesin. Kemudian yang kedua, memahami konsep dasar dari Computer Aided Design atau CAD. Selanjutnya adalah memahami sistem koordinat pada gambar CAD 2 dimensi. Yang keempat, memahami fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD untuk membuat dan memodifikasi gambar CAD 2 dimensi. Yang kelima, memahami etiket gambar sesuai standar ISO pada gambar CAD 2 dimensi. Kemudian yang keenam adalah memahami pembuatan gambar detail komponen mesin dengan CAD 2D. Yang ketujuh, menganalisa luas area gambar, dan terakhir itu adalah mengevaluasi output gambar CAD 2D. Jadi beberapa kompetensi ini nanti akan kita bagi dalam semester 3 dan semester 4 untuk kelas 11. Selanjutnya adalah kompetensi untuk keterampilan. Kompetensi keterampilan juga ada 8 kompetensi. Yang pertama adalah menerapkan aturan teknik gambar mesin dan tanda pengerjaan. Yang kedua, mendemonstrasikan peranti sistem pendukung CAD. Yang ketiga, menerapkan sistem koordinat pada gambar CAD 2D. Yang keempat adalah mendemonstrasikan fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD untuk membuat dan memodifikasi gambar CAD 2 dimensi. Yang kelima adalah membuat etiket gambar sesuai standar ISO pada gambar CAD 2D. Yang keenam adalah menyajikan gambar detail komponen mesin dengan CAD 2D. Yang ketujuh adalah menyajikan luas area gambar. Kedelapan adalah menyajikan output penggambaran CAD 2D. Sehingga nanti kita akan lebih banyak menggambar dengan menggunakan komputer. Nah, seandainya kita masih dalam situasi pandemi dan kegiatan pembelajaran kita daring, nanti akan ada alternatif penggunaan aplikasi yang bernama GNA CAD. Ini bisa kita download melalui Play Store sehingga kita bisa melakukan proses pembelajaran daring tanpa menggunakan komputer, tapi kita bisa menggunakan perangkat Android kita masing-masing. Karena di sana menunya untuk GNA CAD juga hampir sama dengan dengan software menggambar yang lainnya. Oke, selanjutnya adalah kompetensi dasar yang pertama. Di sini memahami aturan gambar teknik mesin dan tanda pengerjaan. Yang kedua itu adalah untuk keterampilannya menerapkan aturan gambar teknik mesin dan tanda pengerjaan. Oke. Nah, dari kompetensi dasar yang pertama tadi, kita ada beberapa kata kunci yang akan kita pelajari di sini, yaitu nilai kekasaran, soaian, simbol pengerjaan, kemudian toleransi geometrik, toleransi linear, dan tanda pengerjaan. Nah, di dalam kita buat peta seperti ini adalah
Kompetensi yang pertama, di mana kita menerapkan aturan teknik gambar mesin dan tanda pekerjaan, itu ada 4 materi: toleransi, kemudian sesuaian, kemudian simbol dan nilai kekasaran, kemudian simbol pengelasan. Nah, nanti yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah toleransi, di mana toleransi itu ada toleransi linear, kemudian ada toleransi geometrik. Untuk suaian atau fit itu ada nanti beberapa jenis suaian atau fit, ada suaian sistem lubang, suaian sistem poros. Kemudian untuk yang ketiga, simbol pengerjaan, di sini ada simbol pengerjaan, ada nilai kekasaran. Yang terakhir adalah simbol-simbol di dalam pengelasan. Jadi itu adalah peta yang akan kita pelajari pada kompetensi 3.1. Oke, selanjutnya adalah toleransi. Pengertian toleransi sendiri itu adalah penyimpangan ukuran yang diizinkan dalam proses pemesinan. Penyimpangan ukuran. Kenapa ada penyimpangan ukuran? Karena dibutuhkan standar ketepatan yang harus dipenuhi dan dijadikan sebagai patokan agar benda rakitan dapat terpasang. Jadi kalau misalnya kita memasang 2 komponen antara poros dan lubang, itu harus ada ukuran yang diizinkan, penyimpangan ukuran yang diizinkan, agar 2 benda tersebut ketika kita rakit, dia bisa masuk dan sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, nah ini adalah contoh toleransi di dalam teknik. Di sini ada poros, kemudian di sini juga ada lubang. Di atas ini dijelaskan bahwa ini adalah toleransi untuk lubang. Kemudian ini adalah poros, ini adalah toleransi untuk poros. Jadi ini adalah poros, yang atas ini adalah lubang. Jadi ketika kita memasang seperti ini, itu harus ada toleransi yang diizinkan. Kenapa? Seandainya tidak ada toleransinya, maka ketika kita memasang ataupun kita membuat benda kerja yang seperti ini, bisa saja terjadi lubang terlalu besar, kemudian poros terlalu besar sehingga tidak bisa masuk. Lubang terlalu kecil, porosnya besar sehingga juga tidak bisa masuk. Oke, kita lanjutkan untuk yang selanjutnya adalah toleransi. Kenapa diuraikan dalam bentuk silindris atau poros? Ya, jadi sering ketika kita menemui contoh toleransi itu disimbolkan dengan poros dan lubang. Karena dengan adanya silindris atau bentuk yang bulat tadi, itu akan mempermudah di dalam pembahasan. Oke. Contoh ini adalah toleransi yang digunakan. Jadi di sini menunjukkan poros yang berpasangan. Jadi poros yang berpasangan dengan lubang. Kemudian di sini juga muncul istilah atas bawah. Misalnya penyimpangan bawah lubang dengan notasi EI. EI itu disimbolkan dengan huruf balok atau huruf besar. Jadi penyimpangan bawah disimbolkan dengan notasi yang besar atau huruf balok. Dan penyimpangan bawah poros itu dengan notasi EI, hurufnya adalah huruf kecil. Jadi di sini ada ukuran maksimal untuk lubang, ukuran minimal untuk lubang, kemudian ada ukuran nominal poros maupun lubangnya, kemudian ada toleransi lubang dan seterusnya. Macam-macam toleransi itu ada 2, yaitu yang pertama adalah toleransi linear, yang kedua itu adalah toleransi geometrik. Oke, nanti penjelasannya bagaimana kita bahas satu persatu, di mana toleransi linear, bagaimana toleransi geometrik. Oke, toleransi linear yang pertama adalah toleransi linear. Pengertian toleransi linear itu adalah selisih antara batas penyimpangan atas dan penyimpangan bawah. Selisih antara batas penyimpangan atas dan penyimpangan bawah. Atau bisa juga diartikan sebagai perbedaan
antara ukuran batas terbesar dengan ukuran batas yang terkecil. Tadi di awal sudah dibahas kenapa ada perbedaan ukuran batas terbesar dan ukuran batas terkecil. Karena kalau misalnya kita memasang sebuah part dengan part yang lainnya, itu ketika ukurannya tidak sesuai, maka juga tidak akan bisa dipasang. Oke, tujuan dari toleransi linier itu adalah agar benda kerja yang dibuat secara massal atau diproduksi secara massal, meskipun dikerjakan di tempat yang berbeda oleh orang yang berbeda dan tetap dapat memenuhi fungsinya. Jadi kalau misalnya kita membuat poros dan lubang di satu tempat, kemudian dia sudah ada toleransinya di dalam gambar kerja, kita bawa ke tempat yang lain, dikerjakan oleh orang yang lain, maka orang tersebut dapat mengerjakan sesuai dengan keinginan konsumen, sehingga tetap dapat memenuhi fungsinya. Terutama di sini adalah fungsi tukar. Fungsi tukar itu contohnya di dalam spare part kendaraan otomotif. Nah, di sana ada beberapa spare part yang ketika dipasang dia harus dapat memenuhi fungsinya seperti awal. Ini adalah contoh atau istilah di dalam toleransi linier. Toleransi linier itu ada beberapa istilah. Ini yang bawah, ini adalah poros, yang ini adalah poros, yang atas ini adalah lubang. Jadi di sini ada garis tengah, ini adalah garis 0, di mana ini adalah ukuran normal, Jadi ukuran normal. Kemudian adalah istilah yang lain, ada penyimpangan atas dari poros, ini adalah penyimpangan bawah dari poros. Kemudian ini adalah toleransi poros. Jadi toleransi poros itu mulai dari penyimpangan bawah dan penyimpangan atas. Kemudian ini adalah ukuran minimal untuk poros. Ini adalah ukuran maksimal poros. Kemudian di sini untuk lubang juga sama, istilahnya adalah ada ukuran maksimal untuk lubang, ada ukuran minimal untuk lubang. Kemudian penyimpangan atas lubang, penyimpangan bawah lubang. Oke, jadi itu adalah beberapa istilah di dalam toleransi linear. Oke, untuk selanjutnya itu adalah toleransi geometrik. Karena toleransi geometrik di sini sedikit lebih panjang daripada toleransi linear, karena itu kita berikan pada pertemuan yang kedua. Nah, untuk itu pada pertemuan ini saya akhiri cukup sekian. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.